Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, Islam dan sehat serta kesempatan yang mana pada pagi hari ini masih diguyur hujan, kita masih bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan Quran surat Al-Imran ayat ke-118 sampai 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabaran waddu ma 'anittum qad janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpaimu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadapmu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka gembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai teman kepercayaannya, yakni mereka akan membukakan rahasia dan segala yang tersembunyi untuk musuh orang-orang Islam. Dan orang-orang munafik itu dengan segenap daya dan kekuatannya tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang yang beriman, yakni selalu berusaha keras untuk menyelisihi dan menjerumuskan mereka ke dalam bahaya dengan segala cara, serta melakukan berbagai tipu muslihat yang dapat dilakukan. Mereka juga menyukai hal-hal yang dapat menyulitkan, melukai dan menyusahkan orang-orang yang beriman. Dan firman-Nya, la tattakhidhu biqonatan min dunikum. Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, yakni orang-orang yang bukan golongan kalian dari pemeluk agama lain. Berarti orang dekat yang dapat mengetahui urusan dalam. Biqonatan artinya orang dekat yang dapat mengetahui urusan dalam. Al-Bukhari, An-Nasa'i dan lainnya menukilkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga mengangkat seorang khalifah pun melainkan dia memiliki dua orang kepercayaan atau orang terdekat. Yang pertama menyuruh dan menganjurkan untuk berbuat kebaikan, dan yang lainnya menyuruh dan mengajarkan untuk berbuat kejahatan. Hanya orang-orang yang dipelihara Allah sajalah yang selalu terhindar dari kesalahan dan dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Ibnu Abi Hatim menukilkan dari Ibnu Abdul Qahdanah, dia berkata, pernah dikatakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di sini ada seorang pemuda dari penduduk Hirah yang cakap menghafal dan menulis. Jika saja engkau berkenan menjadikannya sebagai juru tulis, maka Umar menjawab, jika demikian berarti aku telah mengambil orang kepercayaan fitonah dari kalangan orang-orang non-muslim. Di dalam ayat dan asar di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ahlul dhimah atau orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan orang muslim tidak boleh dipakai sebagai juru tulis yang dapat menimbulkan keangkuhan terhadap kaum muslimin dan mengetahui urusan-urusan internal yang dikhawatirkan akan dipojokkan kepada musuh. Ahlul harb, orang-orang yang wajib diperangi. Karena itu Allah berfirman, la ya'lunakum khabalan waddu ma'adittum. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Al-Hafiz Abu Ya'la berkata dari Al-Azhar bin Rashid, dia berkata, mereka mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu apabila dia menceritakan suatu hadis yang tidak mereka pahami, maka mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Hasan pun menafsirkannya untuk mereka. Pada suatu hari Anas menceritakan kepada mereka sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, jangan kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, dan jangan pula kalian mengukir pada cincin milik mereka, pada cincin milik kalian tulisan Arab. Saya ulang, jangan kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, dan jangan pula kalian mengukir pada cincin milik kalian tulisan Arab. Mereka tidak mengerti makna hadis tersebut. Kemudian mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri seraya mengatakan, sesungguhnya Anas bin Malik radhiyallahu
tulisan Arab. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata mengenai sabdanya, janganlah kalian mengukir pada cincin tulisan Arab adalah tulisan Muhammad SAW. Adapun makna sabdanya, janganlah kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, adalah janganlah kalian meminta pendapat kepada orang-orang musyrik dalam urusan kalian. Lebih lanjut, Al-Hasan Al-Basri berkata, penetapan tersebut berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqadatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang berada di luar kalanganmu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Ya'la rahimahullah. Hal ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai dari Mujahid bin Musa dari Bushaym. Ia juga dinukilkan oleh Imam Ahmad dari Hushaym dengan sanad sama, tanpa menyebutkan penafsiran Al-Hasan Al-Basri. Penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali sebab maknanya itu sudah jelas. Janganlah kamu mengukir tulisan Arab pada cincinmu. Maksudnya yaitu tulisan Arab agar tidak menyerupai ukiran cincin Nabi SAW. Karena ukiran pada cincin beliau tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Karena itu dalam hadis sahih ditegaskan bahwa beliau melarang seseorang mengukir cincinnya sama seperti ukiran pada cincin beliau. Sedangkan makna menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah janganlah kamu berdekatan dengan mereka dalam tempat tinggal di mana kamu berada bersama mereka di negeri mereka, tetapi jauhilah mereka dan berhijrahlah dari negeri mereka. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, tidak boleh api keduanya atau orang muslim dan orang kafir saling terlihat. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menyatu dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Maka itulah memahami makna hadis tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan menggunakan dalil dengan ayat di atas untuk menguatkan perkataannya masih perlu ditinjau. Wallahu a'lam. Lalu Allah berfirman, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Artinya, telah nyata benar pada raut wajah mereka, lontaran ucapan mereka dan sikap permusuhan yang disertai dengan kebencian dalam hati mereka terhadap Islam dan para pemeluknya adalah sesuatu yang tampak jelas bagi orang-orang yang berakal. Karena itu Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Dan firman-Nya, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Artinya, wahai sekalian orang yang beriman, kalian mencintai orang-orang munafik karena keimanan yang diperlihatkan kepada kalian, padahal mereka tidak mencintai kalian baik lahir maupun batin. Firman-Nya, wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya, yakni kalian tidak diragukan sedikit pun terhadap kitab itu. Sedangkan mereka masih ragu, bimbang dan bingung. Mengenai firman-Nya,
wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia bertutur, maksud ayat itu adalah beriman kepada kitab kalian dan juga kitab mereka serta kitab-kitab yang telah turun sebelumnya, sedang mereka mengingkari kitab kalian. Oleh karena itulah kalian lebih berhak benci terhadap mereka daripada mereka membenci kalian. Demikian diriwayatkan Ibnu Jarir. Firman Allah, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khallu 'addu 'alaikum anamila minal ghaib. Apabila menjumpaimu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah mencampur benci kepadamu. Kata al-anamila menurut Qatadah berarti ujung jari. Seorang penyair mengatakan, wa ma hamalat khaffaya al-muniyal ashar, dan apa yang dibawa oleh kedua telah paku berupa 10 ujung jari. Ibnu Mas'ud As-Sudi dan Ar-Rabbi bin Anas berkata, lafaz al-anamila berarti jari jemari. Inilah keadaan orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan keimanan dan kecintaan terhadap orang-orang yang beriman, padahal keadaan hati mereka sebenarnya bertentangan dengan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz, dan apabila menyendiri mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepadamu. Itu merupakan kebencian dan kemarahan yang teramat sangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul mutu fi ghaibikum innallaha 'alimun bidzatish shudur. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Artinya, apapun yang kamu merasa dengki terhadap orang-orang yang beriman, dan hal itu membuatmu marah dan benci terhadap orang beriman, maka ketahuilah bahwa Allah pasti menyempurnakan nikmatnya bagi hamba-hambanya yang beriman, menyempurnakan agamanya, dan juga meninggikan kalimatnya serta memenangkan agamanya. Oleh karena itu, matilah kamu semua dalam kemarahan itu. Innallaha 'alimun bidzatish shudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Yakni Allah mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh hatimu dan disimpan oleh batinmu, berupa kemarahan, kedengkian, dan iri hati terhadap orang-orang yang beriman. Lalu Allah akan memberikan balasan kepadamu atas tindakan tersebut di dunia, yakni dengan memperlihatkan kepadamu kebalikan dari apa yang kamu idam-idamkan. Sedangkan di akhirat kelak akan diazab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Kamu akan kekal di dalamnya dan tidak akan terbebas ataupun keluar darinya. Selanjutnya firman-Nya, intam saskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Keadaan ini menunjukkan kerasnya permusuhan mereka terhadap orang-orang beriman, yakni ketika orang-orang beriman mendapat kebahagiaan,
kemenangan dan dukungan serta bertambah banyak dan semakin kuat para pendukungnya, maka orang-orang munafik tersebut bersedih hati. Sementara jika kaum muslimin tertimpa kesulitan atau menderita kekalahan dari musuh-musuhnya berupa kekalahan karena sesuatu hikmah yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang pernah terjadi pada perang Uhud, maka orang-orang munafik itu bergembira ria dan bersukacita. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wa iyyasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan bagimu. Yakni Allah membimbing mereka menuju keselamatan dari kejahatan para penjahat dan tipu daya para pendurhaka, yakni dengan menggunakan kesabaran, ketakwaan, dan tawakal kepadanya. Allah lah yang meliputi semua musuh mereka, serta tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongannya. Apa yang dikehendaki olehnya pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi, dan tidak akan terjadi di dalam wujud suatu pun melainkan dengan takdir dan melalui kehendaknya. Barang siapa bertawakal kepadanya, maka Allah lah yang mencukupkannya. Selanjutnya Allah menjelaskan penyebutan kisah perang Uhud, di mana di dalamnya terkandung ujian bagi kaum mukminin dan pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, serta bukti kesabarannya orang-orang yang bersabar. Seraya Allah berfirman dalam ayat setelah ayat ini. Alhamdulillah, pembacaan telah selesai. Saya akan lanjutkan ke pembacaan hadis. Hadis kedua mengenai bab keharaman berbuat zalim dan perintah mengembalikan hasil dari kezalimannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan memenuhi hak-hak kepada para pemiliknya kelak pada hari kiamat, sampai-sampai digiringlah kambing yang tak bertanduk untuk mengambil hak dari kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan 1. Kambing tak bertanduk akan menuntut balas kepada kambing bertanduk pada hari kiamat. Setelah dibalas, maka binatang-binatang tersebut menjadi debu. Lalu orang-orang kafir berkata, wahai seandainya saja saya juga menjadi debu. Penjelasan kedua, peringatan bahwa orang-orang yang dizolimi akan menuntut balas dari orang yang berbuat zalim kelak pada hari kiamat, dan dia akan diberikan haknya. Saya ulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan memenuhi hak-hak kepada para pemiliknya kelak pada hari kiamat, sampai-sampai digiringlah kambing yang tak bertanduk untuk mengambil hak dari kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan yang pertama, kambing tak bertanduk akan menuntut balas kepada kambing bertanduk pada hari kiamat. Setelah dibalas, maka binatang-binatang tersebut menjadi debu. Lalu orang-orang kafir berkata, wahai seandainya saja saya juga menjadi debu.
dan ia akan diberikan haknya. Alhamdulillah, pembacaan Quran dan hadis pada kesempatan pagi hari ini telah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan yang paling utama bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.